Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Ibu Guru Sri Herlina. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu muatan matematikanya adalah menghitung luas persegi dan keliling persegi. Sedangkan muatan PPKN-nya adalah pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar! Apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Pengetahuan apa yang harus mereka miliki? Ayah Udin adalah seorang arsitek. Ia merancang sebuah bangunan. Seorang arsitek akan menggambar rancangan bangunannya di atas kertas berpeta. Mereka harus mengetahui luas dan keliling dari rancangan bangunannya. Bagaimana mengetahui luas dan keliling? Ayo kita pelajari. Potonglah kertas menjadi persegi satuan-satuan dengan panjang sisi 1 cm. Letakkan persegi satuan sehingga menutupi seluruh permukaan persegi. Ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi salah satu sisi persegi? Ya, ada 6 persegi satuan. Ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi? Ya, ada 36 persegi satuan. Bagaimana hubungan antara banyak persegi satuan yang menutupi sisi dengan persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan? Banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi dinyatakan sebagai luas persegi. Sedangkan luas persegi didapatkan dari hasil perkalian banyaknya persegi satuan yang menutupi sisi persegi dengan sisi lainnya. Jika seluruh persegi satuan yang menutupi persegi menyatakan luas persegi, apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas persegi? Luas persegi adalah jumlah persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi atau perkalian antara panjang sisinya. Panjang sisi persegi kita namakan S, luas persegi kita namakan L. Tulislah rumus luas persegi. Rumus luas persegi yaitu L sama dengan S dikali S. Luas sama dengan sisi dikali sisi. Ya, banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi menyatakan luas persegi. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada panjang dan lebar yang ditutupi oleh persegi satu satuan. Persegi adalah perkalian dari panjang sisinya. Jika panjang sisi S dan luas sama dengan L, maka L sama dengan S dikali S atau S pangkat 2. Perhatikan. Jika panjang sisi dalam satuan cm, maka satuan luasnya adalah cm kali cm atau cm persegi. Apakah kamu menemukan cara berbeda untuk menemukan luas persegi? Tulislah cara lain yang kamu temukan. Cara lain untuk menemukan luas persegi yaitu dengan cara menggunakan panjang diagonal dari persegi sebagai berikut. Yang pertama, ukurlah panjang diagonal persegi menggunakan Yang kedua adalah panjang diagonal tersebut dikalikan dengan panjang diagonal itu sendiri dan dibagi 2. Hasilnya adalah luas persegi. Kemudian sampaikan hasilmu di depan kelas. Perhatikan soal berikut. Soal nomor 1. Sebuah persegi mempunyai sisi 6 cm. Hitunglah luas persegi. Diketahui sisi S sama dengan 6 cm. Yang ditanya luas sama dengan L. Penyelesaiannya L sama dengan S dikali S sama dengan 6 cm dikali 6 cm sama dengan 36 cm persegi. Soal yang nomor 2 adalah sebuah persegi mempunyai luas 64 cm persegi. Hitunglah panjang sisinya. Diketahui L sama dengan 64 cm persegi. Yang ditanya panjang sisi sama dengan S. Penyelesaiannya L sama dengan sisi dikali sisi, S sama dengan akar pangkat dari L sama dengan akar pangkat dari 64 sama dengan 8. Jadi panjang sisi tersebut adalah 8 cm. Untuk soal nomor 3, perhatikan gambar berikut.
Panjang sisi persegi B adalah 2 kali panjang sisi persegi A. Panjang sisi persegi A adalah 7 cm. Hitunglah luas persegi B. Misalkan, panjang sisi persegi A adalah SA, panjang sisi persegi B adalah SB. Diketahui SA sama dengan 7 cm, sedangkan SB 2 kali dari SA. Yang ditanya adalah luas persegi B sama dengan LB. Penyelesaiannya, panjang sisi B sama dengan 2 kali panjang sisi A sama dengan 2 kali 7 cm sama dengan 14 cm. Luas sisi B sama dengan sisi B dikali sisi B sama dengan 14 cm dikali 14 cm sama dengan 196 cm persegi. Jadi, luas persegi B adalah 196 cm persegi. Untuk soal nomor 4, Pak Budi mempunyai tanah berbentuk persegi. Panjang tanah Pak Budi adalah 40 meter. Pak Budi ingin menjual tanahnya dengan harga 500.000 per meter persegi. Hitunglah uang yang didapatkan oleh Pak Budi. Untuk penyelesaian soalnya adalah panjang tanah sama dengan panjang sisi sama dengan 40 meter. Harga tanah sama dengan 500.000 per meter persegi. Yang ditanya adalah berapa uang yang didapatkan oleh Pak Budi. Penyelesaiannya, yang pertama mencari luas tanah. L sama dengan sisi dikali sisi sama dengan 40 meter persegi dikali 40 meter persegi. Hasilnya adalah 1.600 meter persegi. Yang kedua, menghitung uang yang didapatkan oleh Pak Budi. Uang yang didapat harga tanah per meter persegi dikali luas tanah. Uang yang didapat sama dengan 500.000 dikali luas tanah 1.600 meter persegi. Uang yang didapat oleh Pak Budi adalah Rp800.000. Untuk soal nomor 5, terdapat dua persegi, persegi A dan persegi B. Panjang sisi persegi B adalah 3 kali panjang sisi persegi A. Jika luas persegi A adalah 16 cm persegi, hitunglah luas persegi B. Luas persegi A adalah LA sama dengan 16 cm persegi. Panjang sisi persegi B adalah SB sama dengan 3 kali SA. Yang ditanya adalah luas persegi B sama dengan LB. Untuk penyelesaiannya, yang pertama mencari panjang sisi persegi A. LA sama dengan 16 cm persegi. SA sama dengan akar pangkat 2 dari LA sama dengan akar pangkat 2 dari 16 cm persegi sama dengan 4 cm. Yang kedua, menemukan panjang sisi persegi B. SB sama dengan 3 kali SA atau 3 dikali 4 cm sama dengan 12 cm. Kemudian menghitung luas persegi B. LB sama dengan sisi B dikali sisi B sama dengan 12 cm dikali 12 cm sama dengan 144 cm persegi. Maka luas persegi B adalah 44 cm persegi. Maka luas persegi B adalah 144 cm persegi. Soal yang keenam adalah terdapat dua persegi, yaitu persegi A dan persegi B. Panjang sisi persegi B adalah 5 cm, lebihnya dari panjang persegi A. Jika luas persegi A adalah 25 cm persegi, hitunglah luas persegi B. Diketahui, luas persegi A sama dengan LA atau 25 cm persegi. Panjang sisi persegi B adalah sisi B atau SB sama dengan SA ditambah 5 cm. Yang ditanya adalah luas persegi B atau LB. Untuk penyelesaiannya adalah yang pertama mencari panjang sisi persegi A. LA sama dengan 25 cm persegi. SA sama dengan akar pangkat dari LA atau akar pangkat dari 25 cm persegi, yaitu 5 cm. Yang kedua, menemukan panjang sisi persegi B. SB sama dengan
SA ditambah 5 cm atau 5 cm ditambah 5 cm sama dengan 10 cm. Kemudian menghitung luas persegi B adalah LB sama dengan sisi B dikali sisi B sama dengan 10 cm dikali 10 cm sama dengan 100 cm persegi. Maka luas persegi B adalah 100 cm persegi. Untuk tugas selanjutnya adalah buatlah 3 soal tentang luas persegi. Mintalah temanmu untuk menjawabnya. Soal yang nomor 1 adalah sebuah persegi memiliki panjang sisi 7 cm. Berapakah luas persegi tersebut? Jawabannya adalah L sama dengan S dikali S sama dengan 7 cm dikali 7 cm sama dengan 49 cm persegi. Soal yang nomor 2 adalah jika sebuah persegi mempunyai luas 81 cm persegi, berapakah panjang sisinya? Jawabannya adalah L sama dengan sisi dikali sisi. S sama dengan akar pangkat dari luas atau akar pangkat dari 81 cm persegi, yaitu 9 cm. Soal yang nomor 3 adalah panjang sisi persegi X 2 kali lebih panjang dari panjang sisi persegi Y. Jika panjang persegi sisi Y adalah 10 cm, berapakah luas persegi X? Jawabannya adalah S sisi X sama dengan 2 kali sisi Y atau 2 dikali 10 cm sama dengan 20 cm. Jadi luas persegi X adalah LX sama dengan sisi X dikali dengan sisi X atau 20 cm dikali 20 cm. Hasilnya adalah 400 cm. Seorang arsitek dalam pekerjaannya memerlukan keterampilan menggambar. Mereka menggambar bangunan yang akan dibangunnya. Bangunan yang rancang adalah rumah atau gedung-gedung. Andai kamu jadi arsitek, gambarkan sebuah bangunan atau rumah yang menjadi impianmu. Berimajinasilah dan gambarlah sekreatif mungkin. Menarik ya bekerja sebagai seorang arsitek. Bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai baik. Salah satu nilai-nilai itu adalah jujur. Ketika akan membangun sebuah gedung, mereka harus menyampaikan ukurannya dengan benar. Coba bayangkan jika ukurannya tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Ayo kita pelajari makna sila yang lainnya. Tulislah sila-sila Pancasila dan hubungkan dengan simbolnya. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Bintang diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Kemudian sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan oleh rantai. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling bergantung dan membantu. Terdapat mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar itu tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, yaitu orang-orang yang berkumpul dan berdiskusi.
Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Sekalian selanjutnya adalah diskusikan dengan teman kelompokmu tentang makna sila pertama dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah maknanya percaya dan yakin adanya Tuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing. Yang kedua adalah setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan perintah agama sesuai ajaran agama yang dianut. Yang ketiga adalah toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah saling menghormati dan menghargai antar umat beragama dan tidak saling mengganggu. Sila pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa yang bermakna 1. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agama. Yang ketiga adalah semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Dan yang keempat adalah toleransi antara umat beragama dan sesama umat beragama. Perhatikan gambar berikut, berikan pendapatmu, apakah perbuatan itu sudah sesuai dengan sila pertama, dan berikan penjelasanmu. Nah, ini gambar yang pertama. Gambar ini tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama. Alasannya adalah saling mengejek tidak termasuk ke dalam sikap toleransi antar umat beragama. Gambar yang kedua adalah gambar yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama. Alasannya adalah gambar tersebut lebih mencerminkan sikap gotong royong dan bekerja sama. Kemudian gambar yang ketiga adalah gambarnya tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama. Alasannya adalah mencuri adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh semua ajaran agama. Untuk gambar yang keempat adalah gambarannya mencerminkan sila yang pertama. Alasannya karena berdoa merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran setiap agama. Untuk gambar selanjutnya itu, gambar ini termasuk mencerminkan sila yang pertama. Alasannya karena menjaga dan mengolah sumber daya alam merupakan salah satu contoh sikap penerapan sila pertama, yaitu menjaga apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau gambar yang ini adalah gambar ini termasuk mencerminkan sila pertama. Alasannya adalah berolahraga akan membuat tubuh sehat. Hal tersebut merupakan salah satu cara mensyukuri dan menjaga nikmat sehat yang telah Tuhan berikan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah tuliskan contoh tindakan lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan memeluk agama tertentu. Dan yang kedua adalah tekun beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Ketiga adalah menghormati agama orang lain. Yang keempat, menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan yang kelima, tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama tertentu. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.